Episode 2. Teman baru di hutan. Setelah berkenalan dengan kelinci kecil, Koko merasa petualangannya baru saja dimulai. Hutan ini ternyata menyimpan banyak kejutan, dan ia semakin penasaran untuk menjelajahi lebih dalam. Kelinci, yang tampaknya telah mulai mempercayai Koko, berlari-lari di sekitar padang rumput, kadang melompat tinggi di antara bunga-bunga liar. Koko mengikutinya dengan langkah ringan, merasakan kebebasan dan kegembiraan yang luar biasa. Saat mereka berdua sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Koko menoleh ke atas, dan dilihatnya awan gelap mulai berkumpul di langit. Angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Kelinci tampak gelisah, telinganya berdiri tegak, dan ia mulai melompat ke arah semak-semak untuk mencari tempat berlindung. Oh tidak, sepertinya hujan akan turun, pikir Koko. Koko menoleh ke segala arah, mencoba mencari tempat berlindung. Ia tidak bisa kembali ke rumah sekarang, terlalu jauh, dan hutan ini penuh dengan tempat yang belum ia kenali. Namun, saat ia sedang berpikir, kelinci kecil itu muncul lagi dari semak-semak, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Dengan cepat, kelinci melompat ke arah yang lebih dalam ke hutan. Koko merasa ini adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki, jadi ia memutuskan untuk mengikuti kelinci tersebut. Kelinci melompat-lompat melalui jalan setapak yang dipenuhi pepohonan rimbun, dan Koko berlari dengan cepat di belakangnya, berusaha untuk tidak tertinggal. Setelah berlari selama beberapa menit, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Gua itu tampak hangat dan aman dari angin serta hujan yang mulai turun perlahan. Koko dan kelinci segera masuk ke dalam gua. Di dalam, gua itu terasa nyaman dan kering, meskipun suara hujan di luar mulai terdengar semakin deras. Terima kasih, teman kecil, ujar Koko sambil tersenyum pada kelinci. Kelinci itu hanya duduk di sudut, menikmati kehangatan gua. Saat Koko sedang beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari dalam gua. Koko berdiri dan memperhatikan, telinganya tegak, waspada. Tak lama kemudian, dari balik bayangan, muncul seekor makhluk berbulu tebal dengan ekor lebat dan wajah licik. Itu seekor rubah. Rubah itu tampak terkejut melihat Koko dan kelinci di dalam gua yang biasanya menjadi tempat tidurnya. Siapa kalian? Dan mengapa kalian di dalam gua milikku? Tanya rubah dengan suara rendah, namun tidak terdengar marah. Koko menelan ludah dan mencoba tetap tenang. Maaf, kami tidak tahu ini guamu. Kami hanya berlindung dari hujan. Aku Koko, dan ini teman baruku, kelinci kecil. Rubah itu mengamati Koko dan kelinci sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku bukan rubah yang suka mengusir tamu. Namaku Rufi. Aku tinggal di sini sendirian, tapi kadang aku keluar untuk berburu makanan. Kalau kalian tidak membuat masalah, kalian boleh tinggal sampai hujan reda. Koko merasa lega mendengar itu. Terima kasih, Rufi. Kami hanya akan tinggal sebentar sampai hujan berhenti. Rufi duduk di sudut gua dan menatap keluar, memperhatikan tetesan hujan yang jatuh di mulut gua. Kau berani juga, Koko. Tidak banyak anjing yang mau berkeliaran di hutan ini. Ada banyak rahasia dan bahaya di sini. Koko mendekat dan duduk di dekat Rufi. Aku suka berpetualang. Hari ini adalah pertama kalinya aku masuk ke hutan ini, dan aku sudah bertemu banyak hal menarik. Sepertinya ada banyak yang bisa dijelajahi di sini. Rufi tertawa kecil. Oh, kau belum melihat apa-apa. Hutan ini penuh dengan makhluk-makhluk yang lebih misterius. Ada sungai yang mengalir di bawah tanah, pohon-pohon yang bisa berbisik,
Bahkan katanya ada penjaga hutan yang jarang terlihat. Tapi tidak semua di sini ramah, Koko. Kau harus hati-hati. Koko merasa semakin tertarik dengan apa yang dikatakan Ruffy. Penjaga hutan? Apa maksudmu? Ruffy menatap Koko dengan serius. Penjaga hutan adalah makhluk kuno, jauh lebih tua dari kita semua. Mereka menjaga keseimbangan hutan ini. Tapi, ada rumor bahwa salah satu dari mereka sedang marah, dan itulah yang membuat cuaca di sini menjadi tidak menentu. Kau harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Kata-kata Ruffy membuat Koko penasaran sekaligus sedikit cemas. Apakah mungkin ia akan bertemu dengan penjaga hutan itu? Dan apa yang akan terjadi jika penjaga itu benar-benar marah? Namun, sebelum Koko bisa bertanya lebih banyak, hujan mulai reda. Matahari kembali muncul di langit, menyinari gua yang nyaman itu. Koko berdiri dan meregangkan tubuhnya. Sepertinya hujan sudah berhenti. Kami harus pergi sekarang, Ruffy, kata Koko dengan senyum ramah. Ruffy mengangguk. Hati-hati, Koko. Hutan ini penuh kejutan. Kalau kau butuh bantuan, kau tahu di mana mencariku. Koko dan kelinci kecil keluar dari gua, melangkah menuju padang rumput yang kini basah oleh hujan. Matahari sore bersinar lembut di atas mereka, memberikan kehangatan setelah cuaca yang dingin. Meski petualangan hari ini terasa mendebarkan, Koko tahu masih ada banyak misteri yang belum terungkap di hutan ini. Ayo, kelinci kecil, mari kita pulang dulu. Besok, kita bisa berpetualang lagi, ujar Koko dengan penuh semangat. Bersama-sama, mereka pun berjalan pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa penasaran akan petualangan berikutnya. Terus ikuti kisah mereka di bagian selanjutnya.